Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Long Hao Chen telah bersatu pada Hao Iwei sambil mengisi daya, saat Snow Shadow Panther beserta Liao Yu juga telah bergerak. Dia tidak lebih dari summoner belaka. Jika ksatria mendekat, dia hanya bisa dinyatakan sebagai pecundang. Liao Yu saat ini tidak kalah terkejutnya dengan Yang Wenzhao yang ada di bangku penonton. Dalam kapasitasnya sebagai summoner, pada tingkat summoner yang sama dengannya, seharusnya tidak ada yang lebih familiar darinya dalam hal binatang buas magis. Namun, dia tidak mengenali tunggangan Long Hao Chen ini. Pada akhirnya, apa makhluk ajaib ini yang memiliki 3 kepala, dan tampak agak mirip dengan naga bumi? Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao Iwei memancarkan cahaya warna yang berbeda, dia tampak lebih terkejut lagi. Hah, 3 atribut magis saling menangkal, tetapi Hao Iwei ini memiliki 3 dari mereka. Tampaknya tidak ada atribut yang bisa menahannya sepenuhnya, gumam Liao Yu. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar mencengangkan. Saat melesat dengan semua kekuatannya, panter itu tampak seperti sambaran petir putih, dan bergerak maju ke samping dengan paksa. Liao Yu terus-menerus melantunkan mantra dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan kalung. Warnanya perak, dengan permata merah muda seukuran telur burung yang tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk anak perempuan, jadi memang terlihat aneh melihat seorang pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Chen yang menyimpan kekuatan, atau dari Hao Iwei ini dengan cahaya 3 warna yang menyinari mereka, dia saat ini berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Iwei jelas tidak setingkat dengan Snow Shadow Panther, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusulnya, ia hanya mengikutinya dari jauh, dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Stadion Night memiliki panjang total 300 meter, dan tidak peduli bagaimana dia menekan Snow Shadow Panther, kedua belah pihak terpisah 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak seperti ini membuat sihir Hao Iwei tidak mungkin mencapai lawan di level kultivasinya pada saat ini. Nyanyian mantra Liao Yu tidak berhenti dari awal hingga akhir, dan bergema keras di seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, lalu menyatu bersama dengan cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Simbol demi simbol mulai muncul di sekitar Liao Yu, dan membentuk pola misterius. Storing power Long Hao Chen tidak berhenti sedikit pun. Setelah energi spiritualnya menjadi cair, kecepatan pengeluaran energi dari storing powernya telah menurun sampai batas tertentu, tetapi di bawah pengaruhnya, kualitas storing power telah meningkat pesat. Sosoknya yang semakin cepat berubah menjadi emas, dan bahkan armor roh kudusnya telah sepenuhnya dilapisi dengan aura emas. Aura suci yang tiada banding naik tanpa henti dari tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkat dalam kekuatannya. Setelah memutari stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan ledakan Snow Shadow Leopard perlahan-lahan menurun, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu juga telah selesai. Berputar di sekitar tubuhnya itu adalah 36 simbol misterius, semuanya berwarna merah muda, dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menyelimutinya. Perasaan menakutkan dan buas meletus di udara dari simbol-simbol mistis yang aneh ini, kekuatan yang begitu mengerikan dan kejam menekan seluruh stadion sehingga pelindung stadion di sekitarnya mulai bergetar. Di panggung utama, semua tetua saling berhadapan dengan kaget dan berkata, "Apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apakah ini Savage Beast Summoning?" ucap seorang tetua. Binatang buas ini adalah varietas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari binatang yang dipanggil dengan mantra biasa. Binatang buas terlemah dalam spesies itu, setidaknya berada di tingkat ke-7. Beberapa jejak mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat khusus, atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda bangkit dan menyebar, lalu membentuk cincin merah muda raksasa secara perlahan, dan menghilang di udara. Namun, setelah lenyapnya simbol-simbol itu, sebuah cincin merah naik di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yue tiba-tiba bertindak.
Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yue menampilkan kecepatan normal dari binatang tingkat ke-6, tapi tiba-tiba, cahaya hijau yang kuat meletus di tubuhnya, dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan-lahan melayang. Sementara itu, cahaya hijau yang kuat meledak dari punggungnya, dan mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan saat menuju ke arah Liao Yu. Little Green bukan satu-satunya yang bertindak. Garis cahaya merah melonjak ke langit, lalu cincin cahaya merah mundur dan turun dari langit saat mendarat di tubuh Long Hao Chen, dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan emas yang mulia. Ini Brilliant Fire Dance, mantra dukungan tipe api dari tingkat kelima, ucap seorang tetua. Bang! Api berwarna emas kemerahan yang terkonsentrasi tiba-tiba meledak. Long Hao Chen yang saat ini duduk di belakang Hao Yue, telah menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan Little Light tidak tampak menyilaukan seperti kemampuan Little Fire dan Little Green, tetapi dari kepalanya, 3 lingkaran cahaya emas pecah. Power Halo, Brilliant Halo, Fight Halo. Di antara ketiga lingkaran cahaya dari mereka, Brilliant Halo adalah kemampuan yang bahkan Long Hao Chen tidak bisa menggunakannya. Lingkaran cahaya ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan efektivitas teknik atribut cahaya seseorang sebesar 20%, dan juga memiliki kemampuan untuk menekan esensi unsur cahaya. Liao Yu bukan satu-satunya yang mengucapkan mantra. 3 kepala Hao Yue sudah menyiapkan mantra mereka, dan hanya menunggu sebelum pada saat ini telah meledak. Little Light, Little Fire, dan Little Green, menggunakan 6 teknik dalam sekejap, 4 kemampuan dukungan, dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan, itu hampir secara instan meningkatkan kemampuan tempur Long Hao Chen hingga ke puncaknya. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya bisa menggunakan 1 serangan, ia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Hao Chen. Namun, pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan buasnya, kecepatan Snow Shadow Panther jelas-jelas telah sangat menurun, ditambah tubuh Snow Shadow Panther yang sudah tidak sekuat awalnya. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari Hao Yue. Faktor yang paling penting adalah, sihir pemanggilan yang dibutuhkan itu memiliki waktu 3 tarikan napas untuk menyelesaikannya. Namun saat ini, Hao Yue sudah menggunakan teknik elemen angin, bersamaan dengan pilar angin, dan melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Hao Yue pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Chen, tetapi oleh kontrol dirinya sendiri. Bahkan Long Hao Chen sendiri tidak tahu, dan harus menyesuaikan ramalannya dengan sesuai. Menurut persepsi Long Hao Chen, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 kali bernafas, Hao Yue sudah membawa Long Hao Chen 100 meter ke depan. Pada saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther-nya untuk berlari dengan cepat, dan berjuang untuk saat-saat terakhir. Pada saat itu, cahaya putih samar terlihat telah melintas di bawah dada Long Hao Chen dan melonjak. Mengambang di depannya adalah tungku kecil berkaki 3, ketika cahaya putih itu dengan lembut menyelimuti tubuh Snow Shadow Panther. Kemudian, tanpa sadar Snow Shadow Panther yang ganas menoleh ke arah Long Hao Chen, dan segera, perasaan menyedot yang kuat telah menariknya, itu membuat tubuhnya tidak stabil dan hampir jatuh ke lantai. Warna emas yang luar biasa, tampak seperti pilar kekaguman yang memanjang melintasi langit. Pada pedang roh suci, sinar api dan cahaya yang bersinar bergabung untuk membentuk bilah cahaya yang cemerlang. Pedang emas yang panjangnya sekitar 3 meter membentang di langit, serta membawa distorsi berurat emas. Ia terbelah di udara saat membawa kemurnian dari sinar matahari, dan nyala api yang berbeda telah meninggalkan jejak menyilaukan di langit. Light Tone, itu merupakan teknik yang sebenarnya, memiliki substansi kepada fisiknya. Mengandalkan efek dari storing power dan dukungan Hao Yue, Long Hao Chen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah ia gunakan sejak ia dilahirkan. Serangan ini sangat tajam, sampai-sampai sesuatu yang bahkan para ahli dari ringkat ke-6, mereka tidak akan berani untuk memblokirnya secara langsung. Itu pada dasarnya, adalah serangan di mana Long Hao Chen telah memadatkannya hampir dari semua energi spiritualnya. Ini menghasilkan ledakan setelah kompresi energi yang menyeluruh. Hanya sesaat, bila cahaya keemasan telah menembus kabut merah muda, dan kabut yang tak henti-hentinya beriak tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung muncul dari dalam kabut. Long Hao Chen hampir bisa mendengar teriakan burung yang samar.
Meskipun burung itu keluar hampir tidak bisa dilihat, pada saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Hao Iwei, keduanya merasa seperti mereka telah disambar petir. Tekanan besar diperkuat dengan niat marah besar terlintas. Apa tepatnya yang sebenarnya dia coba panggil? Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Hao Chen. Terlepas dari ketanyaannya, bahwa ia telah mengganggu pemanggilan lawan, keadaan pikirannya tidak santai sama sekali. Long Hao Chen samar-samar merasa, bahwa dia agak terlalu ceroboh. Meskipun metode bertarungnya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan sihir pemanggil itu selesai, mungkin sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan, tetapi wajahnya yang pucat telah mengkhianati keadaannya saat ini. Long Hao Chen telah menghabiskan semua kekuatannya, tapi bagaimana mungkin Liao Yu tidak menghabiskan semua upayanya dengan sihir pemanggilannya itu? Seandainya dia tidak terlalu memaksakan diri, dan memiliki medium di dadanya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan sihir semacam itu. Selain itu, sejauh mana ia memaksakan dirinya sendiri, hingga setara dengan pemanfaatan Long Hao Chen untuk sakrifis. Berdasarkan kualitas fisik tubuhnya, serta kemampuan pemulihannya yang alami, ia tidak akan dapat pulih sepenuhnya, kecuali ia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahkan jika dia menang atas Long Hao Chen dalam pertarungan ini, ia pasti akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam. Yang Long Hao Chen tidak tahu adalah, lawan di depannya ini sedikit mirip dengannya, sehubungan dengan kapasitas mental bawaan yang sangat khusus. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu menerobos tingkat kelima dari pekerjaan tersulitnya, hanya untuk berlatih dalam 6 kuil besar sebagai sang pemanggil pada usia 20 tahun. Ketika Long Hao Chen memanggil Hao Iwei, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu, bahwa dia tidak akan bisa mengganggu storing powernya Long Hao Chen, dan juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia panggil untuk mengalahkan Hao Iwei. Karena itu, ia hanya bisa mengambil risiko ini, dan berharap untuk masuk ke 4 besar. Namun sayang sekali, akhirnya dia masih kalah. Meskipun cara kekalahannya ini sama sekali tidak menyedihkan, adakah yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, apalagi bertujuan untuk menang? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.